إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حيث قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan. Tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk kita lafazkan. Pada pertemuan yang penuh keberkahan ini, di hari yang mulia ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan dua nikmat inilah seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya merasa bahagia. Dan cukuplah karena dengan dua nikmat ini saja sudah mencukupi bagi seorang hamba. Meskipun mungkin sebagian kita tidak mendapatkan nikmat-nikmat yang lain atau belum Allah berikan nikmat-nikmat yang lain, namun dengan dua nikmat yang besar ini sudah cukup membahagiakan seorang mukmin, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang terus berusaha istiqamah untuk senantiasa mengikuti jalan-jalannya dan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga mengajak jamaah sekalian yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita senantiasa berjuang untuk mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesulit apapun kondisi kita hari ini. Mari sama-sama kita berjuang mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesulit apapun, seberat apapun kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Ikhwatal iman, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan kepada kita semua nasihat Jumat yang khatib beri tema adalah sikap seorang mukmin atau bagaimana sikap seorang mukmin
dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup di dunia. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap hamba atau setiap orang yang telah mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, yang telah memilih Islam sebagai agamanya, maka hendaklah dia wajib bersiap-siap, wajib mempersiapkan diri untuk membuktikan keimanannya, wajib untuk mempersiapkan diri untuk membuktikan komitmen keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia itu akan kami biarkan mengatakan kami beriman? Saya ini orang beriman, saya sudah beriman. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji dengan kalimat atau dengan kata-kata atau dengan pengakuan imannya itu. Tidak. Allah Subhanahu wa taala akan menguji komitmen iman seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala akan menguji kebenaran, kejujuran iman kita. Ketika kita memilih Allah sebagai Rabb kita, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan menguji pengakuan dan komitmen kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan seorang hamba mengatakan dirinya beriman tetapi tidak diuji, tidak akan pernah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membiarkan seorang hamba mengatakan, mengikrarkan, memproklamirkan dirinya sebagai orang yang beriman tetapi tidak pernah diuji dengan kesulitan. La, wallahi la, tidak akan pernah. Setiap hamba yang mengaku beriman, pasti dan pasti Allah akan menguji iman mereka. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Ada beberapa bentuk ujian yang akan Allah berikan kepada seorang hamba. Dan ini lazim. Semua kita akan merasai ujian ini. Semua kita akan merasakan cobaan ini. Semua kita akan merasakan musibah ini. Apa yang pertama? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Allah akan menguji kita dengan sedikit rasa takut. Takut berpisah dengan orang yang kita cintai. Takut rugi terhadap usaha yang sedang kita jalani. Takut akan tertimpa sakit di masa akan datang. Dan takut-takut yang lainnya. Dan rasa takut ini senantiasa menghantui kehidupan kita. Ada yang takut hartanya diambil orang. Ada yang takut kesehatannya menurun. Ada yang takut karena pekerjaannya hilang. Ada yang takut karena masa tua sudah mulai masuk. Dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ujian bagi orang yang beriman, rasa takut. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, rasa takut. Al-khauf Allah sebutkan yang pertama sekali. Di antara bentuk-bentuk musibah, bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba, al-khauf Allah pilih menjadi ujian pertama yang akan ditemui oleh seorang mukmin. Takut ini, takut itu, BBM naik, takut. Harga bahan pokok naik, takut. Takut ini, takut itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengurut atau meletakkan al-khauf ini pada urutan pertama yang akan menjadi ujian bagi seorang mukmin. Setelah itu bentuk ketakutan atau bentuk ujian Allah yang kedua, Bang.
walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, musibah meninggal dunia, wathamarat, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, wa basyiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Inilah di antara ujian-ujian yang akan Allah berikan kepada seorang mukmin dan pasti akan dirasakan oleh seorang mukmin. Pertanyaannya, apa hikmah, apa tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya yang telah mengaku beriman kepadanya? Ini hamba sudah mengaku beriman, sudah mengerjakan amal soleh, kenapa masih diuji? Kenapa Allah masih kasih ujian? Ikhwatal iman, a'azanallahu wa ayyakum ajma'in. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bercerita kepada kita tentang apa itu hikmah ujian-ujian yang selama ini kita rasakan. Ujian ketakutan, ujian kelaparan, orang yang kita cintai meninggal dunia, orang yang kita cintai meninggalkan kita, dan lain sebagainya. Di antara hikmah, di antara faedah, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian kepada seorang mukmin, yang pertama adalah untuk menundukkan kesombongan kita, untuk memaksa kita mengakui bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang lemah tak berdaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Musibah apapun, ujian apapun yang menimpa kita di dunia atau di bumi, yang menimpa diri kita, illa fi kitabim min qabli an nabraha, sesungguhnya itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Untuk apa? Untuk apa ujian tersebut? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih terhadap apa yang hilang dari kalian. Tidak ada yang abadi bersama kita, tidak ada yang abadi yang kita miliki. Allah menginginkan kita untuk mencintai sesuatu sekedarnya saja. Allah menginginkan kita agar tidak menangisi, agar tidak menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang sangat kita cintai, sesuatu yang bersemayam di dalam hati kita, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kita tidak terlalu cinta terhadap apa yang luput dari kita, yang hilang dari kita. Wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian tidak terlalu bahagia gembira dengan apa yang kalian miliki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmah ujian yang pertama, ikhwan fiddin. Agar ketika Allah menarik sesuatu yang kita miliki, kita tidak terlalu sedih, tidak terlalu putus asa, tidak sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang diuji dengan kesulitan, musibah, sakit, hingga dia lupa untuk menundukkan kepalanya, lupa untuk menundukkan kepalanya, lupa untuk bersujud kepada Allah, lupa untuk mengangkat tangannya. Hanya baru Allah uji kesulitan sedikit saja, sudah dia tinggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, ada orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta banyak sekali, bahkan tidak habis-habis, tidak pernah miskin, tidak pernah merasakan kesulitan hidup, tidak pernah menangis, tidak pernah merasakan berat.
Dia memiliki segalanya. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya usaha, dia punya segalanya. Hingga akhirnya dia mengira bahwasanya dia mampu membeli segalanya dengan hartanya. Dia mampu membeli surga dengan hartanya. Dia mampu membeli sehat dengan hartanya. Dia mampu membeli orang dengan hartanya. Dia tidak perlu orang, dia hanya cukup dengan hartanya saja. Tidak perlu sedekah, tidak perlu zakat, tidak perlu silaturahim. Sibuk dengan harta dunianya. Wala tafrahu bima atakum. Nah, salah satu hikmah Allah berikan kita ujian, kesulitan, musibah agar kita tidak merasa sombong. Agar kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Hikmah yang kedua kata para ulama, dengan ujian yang kita rasakan hari ini, dengan musibah yang menghampiri kita, ada yang Allah uji dengan sakit, ada yang tiba-tiba dapat vonis dokter, bapak ibu ini sakitnya sudah parah, sudah stadium 3, na'udzubillah, baru ketahuan. Ada yang diuji dengan kehilangan pekerjaannya, ada yang diuji dengan kehilangan orang yang dia cintai. Apa hikmah dari ini semuanya? Di antara hikmah yang kedua adalah Allah ingin mengampunkan dosa orang tersebut dan ingin mencucurkan rahmatnya kepada orang tersebut. Orang-orang yang Allah uji dengan kesulitan, orang-orang yang Allah uji dengan musibah, pada dasarnya adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan buat mereka. Pada dasarnya adalah orang-orang yang Allah inginkan ampunan buat dia. Pada dasarnya adalah orang-orang yang Allah inginkan kasih sayang buat dia. Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang Allah uji dengan kesulitan-kesulitan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan shalawatun min rabbihim, ampunan dari Allah, ampunan dari Tuhan mereka, wa rahmah, dan kasih sayang. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika kesulitan menghampiri kita, ketika musibah menghampiri kita, kesusahan hidup yang berat menghampiri kita, yakinlah di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah di sana ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan buat kita. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Bagaimana seharusnya seorang mukmin ketika kesulitan, ujian menghampiri dan menyapa kehidupannya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan memiliki rasa takut kepada Allah, wa yattaqi, dan menjaga ketakwaannya, fa ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang menang, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal iman, hadirin sedang jemaah Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Sebuah berita gembira buat kita semuanya. Suatu ketika nanti, pada hari kiamat, akan didatangkan orang yang paling bahagia, akan didatangkan ahli neraka yang dulunya dia paling bahagia di dunia. Yu'ta min ahli dunya min ahli nar. Didatangkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang paling bahagia dulunya hidup di dunia, tapi orang ini ahli neraka. Fayusbahu fin nari sabghah. Orang ini nanti akan dicelupkan sekali saja dalam neraka.
Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, ya bena Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, yang dulunya engkau paling bahagia hidup di dunia sampai lupa kepada akhirat. Allah bertanya kepada dia, ketika Allah telah mencelupkan sekali ke dalam neraka, fayusbahu finnari sabrah, Allah celupkan ke dalam neraka sekali saja. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah merasakan enak sedikit saja? Hal marra bika na'imun qat, apakah engkau pernah merasa mendapatkan nikmat walaupun sedikit saja? Apa dijawab oleh si ahli neraka ini, yang dulunya dia orang paling bahagia di dunia? La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, aku enggak pernah merasakan bahagia. Gara-gara dicelupkan sekali saja ke neraka, sekali Pak, gara-gara sekali saja dicelupkan ke neraka, melupakan ia dengan nikmat dunia yang sudah dia terima sepanjang hidupnya. Satu celupan neraka membuat dia lupa dengan semua nikmat dunia yang pernah dia rasakan. Na'udzubillah. Kemudian didatangkan min asyaddin nasi bu'san, kemudian Allah datangkan orang yang paling susah dulunya di dunia, tapi dia Allah takdirkan jadi ahli surga. Fayusbahu fil jannah sabrah, kemudian Allah celupkan ahli surga tadi yang paling susah di dunia sekali saja di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fayuqal, kemudian dikatakan kepada dia, ya bani Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, hal marra bika syiddati qat. Wahai anak Adam, yang dulunya engkau paling susah, paling sulit di dunia, tapi tetap bertakwa kepada Allah, tetap bersabar kepada Allah. Sekarang aku tanya, kata Allah, apakah engkau pernah merasa sulit di dunia? Apakah engkau pernah melihat kesusahan di dunia? La wallahi ya Rabb, tidak ya Allah, demi Allah, tidak. Aku tidak pernah melihat kesulitan, dan aku tidak pernah merasakan kesulitan, kesusahan di dunia. Masya Allah. Gara-gara satu celupan di surganya Allah, semua kesulitannya di dunia, semua kesusahannya di dunia terlupakan. Masya Allah. Tapi apa syaratnya? Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun kita, seberat apapun situasi kita hari ini, seberat apapun hidup kita, sesusah apapun hidup kita hari ini, sebesar apapun masalah kita hari ini, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jaga kesabaran kita. Karena sesungguhnya wallahi, semua kesulitan kita di dunia ini akan ada akhirnya, dan semua kesulitan kita di dunia ini akan terlupakan dengan satu celupan Allah ke surganya kelak. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita sebagai hambanya yang masuki surganya. Amin ya rabbal alamin.